Shalom saudaraku, sungguh berbahagia jikalau pada pagi hari ini kita kembali boleh bersekutu bersama-sama. Biarlah kita menghadapi apa yang kita hadapi pada saat ini. Mungkin persoalan yang begitu besar yang ada di depan mata kita. Tapi ingat satu hal, kita jangan berfokus kepada masalah yang kita hadapi. Tapi biarlah kita boleh fokus kepada Tuhan Yesus, Sang Pemberi jawaban dalam hidup kita. Kita menaruhkan segala khawatir kita kepada Tuhan, karena Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Biarlah kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita terus mengatakan, Yesus, ku cinta Engkau, ku mau tinggikan dan ku mau agungkan nama-Mu. Biarlah kita menyatukan hati kita memuji Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Biarlah dengan segenap hati kita angkat hati kita kepada Tuhan, dan kita mengatakan, ku ingin meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau
Engkau saja yang patut kami tinggikan. Kami agungkan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau, karena Engkau Allah kami yang besar, Allah yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, bila Engkau angkat hati setiap daripada hati jemaat-Mu ya Tuhan, sungguh boleh datang kepadamu. Sungguh ya Tuhan, kami boleh berserah kepadamu. Bila Engkau menolong akan setiap kami, untuk kami boleh fokus kepada Kristus, untuk kami fokus mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat siang ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini di mana kami mau belajar firman Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan supaya mengerti bagian firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga akan saya bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Hari ini ibu-ibu kita akan sama-sama mendalami firman Tuhan dengan tema pemuritan di dalam keluarga. Dan secara khusus kita akan belajar siang hari ini tentang pemuritan dalam keluarga Timotius. Siapa Timotius? Dia adalah seorang Kristen yang baik, pelayan Kristus yang baik. Ibunya seorang Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Timotius juga dikenal baik oleh jemaat Listra dan Ikonium, dan di kemudian hari Timotius menjadi pemimpin gereja di Efesus. Paulus mendesak Timotius untuk mengajarkan jemaat Efesus untuk setia pada ajaran Injil yang murni. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah quote atau ada sebuah tulisan itu ya yang mengatakan bahwa di balik seorang yang hebat di belakangnya tentu ada siapa, begitu ya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang membuat Timotius menjadi seorang yang luar biasa Tuhan pakai? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah karena pemuritan yang terjadi di dalam keluarganya, khususnya firman Tuhan mengatakan ada ibu dan ada nenek yang sangat berpengaruh di dalam hidupnya. Sesuai dengan iman Kristen, Timotius dididik sejak kecil untuk menjadi orang Kristen. Oleh ibunya dan oleh neneknya, dia dididik di dalam adat istiadat orang Yahudi. Di dalam kitab suci yang pada waktu itu tentu di dalam perjanjian lama. Paulus datang ke kota Listra pada usianya yang ke-70 tahun. Lalu kemudian pada perjalanan penginjilan yang pertama Paulus sempat dirajam batu dan ditinggal sekarat. Namun hal tersebut tidak membuat semangatnya patah. Yang saya katakan tadi, kedatangan dia yang kedua kali mengangkat Timotius menjadi muridnya.
Di dalam proses pemuritan tersebut, Paulus melihat Timotius mampu diserahi tugas untuk menjalankan misi penginjilan juga, menggembalakan jemaat. Itu sebabnya kurang lebih di usia 30 tahun, Timotius sudah diserahi tugas menggembalakan jemaat di gereja Efesus. Selama 15 tahun dia mengembalakan jemaat di sana. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Paulus terus didorong dan disemangati juga oleh Timotius selama menjalankan tugasnya. Karena di situ mereka bisa saling bekerja sama, menguatkan satu dengan yang lain. Paulus sendiri tahu Timotius ada banyak kekurangan, tentu di dalam pelayanannya juga banyak tantangan. Tetapi itu saling mendukung satu dengan yang lain. Ketika Paulus mengetahui ada kekurangan di dalam diri Timotius, Timotius juga demikian, mereka bisa saling mendukung dan menguatkan. Paulus tahu Timotius memiliki beberapa kelemahan. Dia kurang bersemangat, salah satunya dia pemalu, penakut, kadang-kadang dia sering sakit dan bahkan ada kurang dewasa juga. Untuk itu Paulus berkepentingan untuk menulis suratnya kepada Timotius yang terakhir sebelum dia dihukum mati di kota Roma. Menyatakan simpatinya, tetapi juga sekaligus meneguhkan Timotius di dalam pelayanannya. 500 tahun kemudian, seorang sejarawan mencatat bahwa Timotius mati secara martir di Efesus. Dipukul, diseret, dirajam karena menentang penyembahan atau ritual kepada dewa-dewa Yunani di sana. Dia mati sebagai martir. Tetapi tidak berhenti di sini, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin kita belajar, apa sih rahasianya yang membuat Timotius muda ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi penginjilan. Reputasinya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang-orang pada waktu itu. Dan hari ini kita juga mendapatkan berkat melalui surat yang dia tulis. Ada banyak orang yang berharap Paulus menguraikan lebih banyak, lebih lanjut mengenai masa kanak-kanak Timotius. Bagaimana ia mengenal kitab suci dan percaya kepada Kristus. Namun yang ada di sini cuma pujian dari Paulus tentang ibu dan neneknya. Karena inilah yang menjadi sumber iman dari Timotius. Tanpa merinci bagaimana mereka berdua, caranya bagaimana menanamkan iman itu. Walaupun hari ini ibu-ibu kita tidak tahu rahasianya apa. Dan andaikan kita tahu pun mungkin cara kita memuridkan di dalam keluarga kepada anak kita masing-masing itu belum tentu cocok. Mungkin itu bisa berbeda dalam bentuk yang lain. Tetapi paling tidak ada hal-hal yang dapat dicontoh di dalam membimbing anak-anak, di dalam memuridkan anak-anak kepada jalan Tuhan. Mereka terus dibimbing. Walaupun secara tidak detail, tetapi ada beberapa prinsip atau pedoman yang akan kita belajar pada hari ini. Yang pertama ibu-ibu, itu adalah rumah. Rumah adalah tempat yang pertama-tama sebenarnya kita mengenalkan iman Kristen kepada anak-anak. Rumah adalah tempat kita mengajar, memberi teladan, dan memberi kesempatan untuk terus mengajar anak-anak di dalam jalan Tuhan. Pengajaran rohani akan efektif lewat tindakan dan keteladanan. Itu baru bisa terjadi ya selain lewat kata-kata kita. Teladan orang dewasa atau khususnya orang tua dalam rohani anak-anak merupakan dasar untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada konsep-konsep yang berkenaan dengan Allah, ibu-ibu. Orang dewasa yang ada di rumah harus menjadi contoh. Di keluarga Timotius ada ibu dan nenek yang menjadi contoh. Tapi mungkin di keluarga kita masing-masing bisa aja ada om, ada tante, ada orang tua, ada siapa saja yang di rumah kita.
harusnya bisa menjadi model buat anak-anak kita belajar firman Tuhan. Ibu-ibu, periode pertama anak-anak belajar meniru, periode 8 tahun pertama kehidupan seorang anak adalah periode yang harus dipentingkan. Ya, karena mereka di sana bukan cuma meniru teladan orang tua atau orang-orang yang ada di sekelilingnya, tetapi juga di situ karakter seorang anak akan dibentuk. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak bertumbuh. Yang pertama adalah temperamen yang diwarisi. Mungkin mereka temperamennya adalah sanguin, mereka yang ramah, yang cerewet. Ataukah itu kolerik? Mereka yang berkemauan keras, mandiri, ngomongnya suka belak-belakan. Ataukah itu melankolik? Kadang-kadang minder, sensitif, suasana hatinya cepat berubah. Ataukah mereka memiliki temperamen flegmatik, yang keras kepala, pendiam, tenang, dan enggak banyak bicara. Tetapi itu bukan cuman yang pertama mempengaruhi, faktor yang lain. Mereka disukai oleh orang tua atau tidak. Artinya mereka diterima atau tidak oleh orang tua mereka. Diharapkan atau tidak diharapkan. Yang ketiga, didikan selama masa 8 tahun pertama itu. Dan yang terakhir yang tidak boleh diabaikan seperti yang sudah saya katakan, sudah saya bicarakan di awal adalah teladan dari orang tua atau siapapun yang mereka lihat di rumah. Di usia 8 tahun sudah terbentuk karakter anak-anak kira-kira 80%. 20% lagi setelah usia tersebut. Biasanya setelah usia 8 tahun karakter sudah menetap. Hanya pengalaman pertobatan yang akan mengikuti pertumbuhan iman dan kehidupan yang dikendalikan oleh Kristus yang bisa merubah seseorang. Itu sebabnya rumah sebagai tempat untuk mendidik seorang anak, memuridkan seorang anak adalah tempat yang sangat baik. Karena sejak kecil biasanya anak-anak lebih banyak di rumah. Teladan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang menemani anak-anak sejak kecil? Yang pertama adalah di dalam hal berdoa. Bagaimana kita berdoa setiap hari? Ketaatan kita kepada pimpinan Tuhan itu juga menjadi teladan untuk anak-anak. Apakah kita setiap hari, setiap saat mau taat kepada pimpinan Tuhan? Itu akan mereka lihat. Yang ketiga, di dalam hal ibadah atau penyembahan kepada Allah. Apakah itu anak-anak lihat? Kita rajin beribadah. Kita taat di dalam beribadah. Yang berikutnya, kesaksian hidup kita. Apakah kita sering memperkatakan Kristus kepada orang lain? Anak-anak juga akan melihat dan memperhatikan itu. Yang berikutnya, apakah hari ini anak-anak melihat keteladanan kita ketika kita membaca Alkitab, ketika saat teduh, berdoa setiap hari? Apakah mereka lihat teladan itu? Teladan rohani perlu sekali untuk mengantisipasi ibu-ibu di dalam zaman ini, apalagi secara khusus. Yang pertama, mengantisipasi hal-hal yang ada di sekitar kita. Dunia atau hal-hal yang bersifat materi ada di sekeliling anak-anak. Dan hari ini mereka sangat memperhatikan, sangat melihat. Tidak usah menghadirkan itu di dalam rumah kita, anak-anak akan melihat juga melalui gadget yang mereka baca, yang mereka lihat. Jadi hal-hal yang ada di sekitar itu perlu kita waspadai karena sangat mempengaruhi. Jangan sampai justru mereka yang mengedukasi, mendidik anak kita, bukannya kita yang mendidik anak-anak kita. Hari ini mereka melihat gadget berapa lama dibanding mereka membaca Alkitab, dibanding mereka berdoa.
Dunia hari ini begitu cepat dengan segala informasinya. Begitu cepat mereka belajar. Itu sebabnya jangan sampai kita tertinggal juga mengajar mereka. Hal yang kedua, itu hal-hal sekitar mereka, lalu kemudian yang kedua, hal-hal yang ada di dalam kita. Keinginan daging itu bisa membuat anak-anak juga terperosok di dalam hidup rohani yang tidak baik. Mereka punya keinginan daging. Apa itu? Keinginan daging mereka mungkin dalam bentuk ketamakan, iri hati, atau hal-hal yang lain. Bagaimana mereka disiasati untuk tetap di dalam hidup mereka di dalam jalan Tuhan. Kita harus ingat itu. Yang ketiga, ada hal-hal yang di atas kita. Walaupun itu masih di bawah kita, di bawahnya Allah, tetapi itu harus kita waspadai. Ini adalah masalah iblis. Ya, ada teladan rohani yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi 3 hal ini. Yang pertama, hal-hal di sekitar kita. Yang kedua, hal-hal yang dari dalam kita. Dan hal-hal yang ada di atas kita walaupun masih di bawah dari Allah, yaitu iblis. Godaan iblis hari ini begitu banyak, bisa membuat mereka terpengaruh. Itu sebabnya rumah harus menjadi tempat di mana kita memuridkan anak-anak kita. Yang berikutnya, setelah rumah, gereja itu juga sangat-sangat penting. 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-13, kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Ikutlah dengan sungguh-sungguh ajaran benar yang sudah saya berikan kepadamu, dan hendaklah engkau tetap berpegang pada iman dan kasih yang menjadi milik kita karena bersatu dengan Kristus Yesus. Ajaran benar, teladan hidup, baru bisa berani berkata, ikutlah aku. Inilah Paulus. Teladan Paulus melayani, menderita bagi Tuhan. Gereja, hamba Tuhan, guru sekolah minggu, memberi andil di dalam kerohanian jemaat. Khususnya ketika rumah belum menjadi tempat yang pertama memberi teladan rohani. Gerejalah yang harus memberi teladan itu. Kiranya Tuhan memakai gereja, memakai hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, lause-lause di remaja, pemuda, untuk menjadi berkat, mendidik anak-anak kita, memuridkan anak-anak kita. Yang terakhir, sekolah. Bersyukur kalau hari ini anak-anak kita sekolah di sekolah-sekolah Kristen. Tetapi mungkin sekali ada di antara mereka yang tidak bersekolah di sekolah Kristen. Saudara, mungkin sekali Timotius pernah mengecap pendidikan. Mungkin sekali, baik itu di SD maupun SMP pada zaman itu. Anak-anak SD atau sekolah ini dinamakan Bet Hasefer, atau anak-anak SMP sekolah ini dinamakan Bet Talmud. Seperti lazimnya anak-anak hari ini, mereka juga belajar materi-materi yang sangat khusus. Tetapi hari itu mereka akan banyak bicara tentang Kristus. Saya bersyukur sekali mempelajari hal ini karena mengetahui bahwa di Bet Hasefer dan Bet Talmud banyak diajarkan tentang Kristus. Itulah yang menjadi modal Timotius, saya yakin itu. Setelah itu mereka juga akan belajar tentang Taurat, ilmu-ilmu seperti matematika, IPA, astrologi, geografi, atau ilmu bumi. Tetapi bersyukur sekali gereja Kristen yang mula-mula sangat menjunjung tinggi pengajaran, terutama firman Tuhan. Guru-guru yang bertalenta dan dilatih khusus sangat-sangat memberkati gereja Kristen di masa awal. Jadi siapa yang bisa memuridkan? Yang pertama,
adalah rumah. Yang kedua adalah gereja. Yang ketiga baru sekolah. Kita tetap berdoa supaya sekolah-sekolah Kristen bisa menjadi berkat untuk murid-murid yang dilayani. Bukan cuma membentuk mereka menjadi murid yang pintar, tetapi juga mengarahkan mereka untuk mengenal jati diri mereka sebagai anak-anak terang. Kesimpulannya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, rumah tempat untuk memberi teladan yang pertama tidak bisa dielakkan. Pusaka atau warisan terindah di dunia adalah ibu, adalah ayah, adalah oma, adalah opa, adalah tante, adalah om yang percaya dan beribadah kepada Tuhan serta mewariskan itu kepada generasi berikutnya. Lalu sekolah dan gereja tidak lupa juga. Dan yang terakhir lingkungan di sekitar anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Supaya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita. Memuridkan keluarga kita. Menolong anak-anak sejak kecil. Mereka boleh mengikut Tuhan Yesus dan kelak mereka juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kami merenungkan bagian firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan hari ini kami terus diingatkan. Bagaimana kami ya Tuhan sebagai ibu-ibu, sebagai mama, boleh menjadi berkat buat keluarga kami, memuridkan anak-anak kami sejak kecil, bahkan mungkin hari ini ketika kami sudah memiliki cucu, kami juga bisa memuridkan mereka. Sedari kecil mereka boleh mendengar ajaran tentang firman Tuhan dan mereka terus dikuatkan, terus bertumbuh menjadi anak-anak yang hidupnya memuliakan Tuhan di tengah-tengah generasi ini, di tengah-tengah generasi yang sudah semakin melenceng, sudah semakin bengkok, sudah semakin tidak mengindahkan firman Tuhan. Biarlah anak-anak ini boleh terus dipakai Tuhan menjadi berkat buat sesama. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu agar anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang terus Tuhan pakai. Hidupnya menjadi berkat bagi generasi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, sungguh kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita juga memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan lupa persembahan saudara untuk menambahkan angka 6 di dalam persembahan saudara berikan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saudara, persembahan yang terbaik di dalam hidup kita adalah persembahan seluruh hidup kita. Bukan saja materi, tetapi seluruh hidup kita bagi Tuhan. Biarlah kita boleh mempersembahkan sehingga berkenan di hadapan Tuhan, kudus dan tidak bercacat. Mari kita angkat pujian. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan sekali lagi. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau
sungguh kami bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami bukan saja mempersembahkan materi, bila kami boleh mempersembahkan hidup dan diri kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan. Berkati setiap daripada jemaat-Mu ya Tuhan, yang sudah memberikan maupun juga yang akan memberikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang besar dan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri pendalaman Alkitab kita hari ini. Ibu-ibu, mari sama-sama kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama ikut di dalam pendalaman Alkitab. Tema kami hari ini tentang memuridkan keluarga. Biarlah Tuhan itu juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana Tuhan kami bisa menjadi teladan untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami, untuk generasi penerus yang Tuhan titipkan kepada kami. Tuhan, biarlah teladan iman boleh kami wariskan sebagai warisan yang sangat berharga untuk generasi ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh terus Tuhan bertumbuh sehingga ya Tuhan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa dalam surga, pimpinlah hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu yang akan kami lewati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.